Mari saudaraku kita memasuki ibadah. Saudaraku, mari kita berdiri. Kata orang, masa muda adalah masa yang bergejolak dan penuh pergumulan. Paulus mengingatkan di dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Masa depan gereja ada di tangan orang-orang muda. Oleh karena itu, kini saatnya memberikan kepercayaan kepada orang muda untuk melayani Tuhan dengan hati yang murni. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhan, ku datanglah. Di tempat Engkau berada, surga pun di situlah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Saat aku menghadapmu, sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyian berkenan kepadamu. Angkatlah rezeki sampai ke hadiratmu. Saudaraku, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Sekarang dan selamanya. Silakan duduk. Saudaraku, panggilan untuk pelayanan adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, pelayanan harus dimulai sejak usia muda. Sehingga upaya pembinaan kepada kaum muda gereja mesti mengarah pada pembentukan kesadaran kritis transitif. Dan minggu ini merupakan pelaksanaan Pekan Bina Remaja dan Pemuda GKI Kuitang. Subtema minggu ini adalah melayani Tuhan sejak usia muda. Melalui subtema ini, GKI Kuitang mengajak kita semua untuk menyadari bahwa panggilan pelayanan adalah anugerah Tuhan. Dengan demikian, kita semua bersedia mendorong anak-anak muda agar terlibat pelayanan dengan sukacita. Mari saudaraku, kita berdoa, mengakui dosa-dosa kita. Tuhan, kami seringkali tidak menyadari
bahwa kami memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu di dalam pelayanan kami. Dan keterbatasan itu sebetulnya dapat diisi dan dilengkapi oleh orang-orang muda. Namun, seringkali kami tidak rela untuk memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk terlibat di dalam pelayanan. Tolonglah kami, agar kami dapat ing madya mangun karso dan tutwuri handayani, yaitu kehendak berada di tengah untuk membangun karso atau semangat, dan ketika di belakang memberikan dorongan. Ya Tuhan, ampuni dan bentuklah kami seturut dalam kehendak-Mu. Demi nama Putramu Yesus Kristus. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah, ya Tuhan, padaku. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa, dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Ingin berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Saudaraku, mari kita berdiri. Inilah berita anugerah bagi kita semua melalui Mazmur 32 ayat 1 dan ayat 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kirung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah
di dalam Yesus Tuhanku. Silahkan duduk. Mari, saudaraku, sebelum kita bersama-sama memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, untuk kasih karunia yang mengalir sempurna di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatalah dan berfirmanlah untuk setiap kami, sebab kami yakin bahwa sabda firman-Mu akan menjadi terang bagi langkah kami. Kami juga yakin bahwa Roh Kudus-Mu akan menuntun setiap kami, sehingga kami dapat membuka hati, pikiran kami, supaya dibentuk oleh Roh Kudus, sehingga apa yang boleh kami lakukan, kami kerjakan, kami katakan dan pikirkan, dapat seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Bapa yang telah siap mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mempersiapkan bacaan kita melalui Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat 16. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat 16. Yang demikian. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut pada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah."
Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Aleihim. Ya, saudaraku, pada hari ini dalam rangka bulan Bina GKI Kuitang, kita menyelenggarakan Pekan Bina Remaja dan Pemuda. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa kok remaja dan pemuda ini dipentingkan ada? Ya, seperti di dalam tata ibadah tadi sudah disebutkan, saudaraku, bahwa orang-orang muda inilah yang nanti 5, 10, 15 tahun ke depan, merekalah yang akan menjadi pemimpin gereja. Nah, supaya mereka nantinya dapat memimpin gereja dengan baik, maka bina untuk anak-anak muda ini dibutuhkan, diperlukan, dan rasanya mau tidak mau harus mulai dari saat ini. Dan dalam rangka bulan Bina ini juga, saudaraku, kita juga rindu merangkul dan menyapa saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus atau kaum disabilitas, khususnya tunarungu. Nah, sehingga hadir juga di tengah-tengah kita dalam ibadah ini juru bahasa isyarat dari Lembaga Bahasa Isyarat Labisi. Ya. Terima kasih untuk rekan-rekan Labisi yang boleh hadir bersama-sama dengan kami dalam pelayanan ibadah minggu ini. Dan tentunya menjadi kerinduan kita kalau GKI Kuitang memiliki moto merangkul dan melayani mereka yang terpinggirkan atau tersisihkan. Nah, mestinya ini menjadi semangat baru bagi kita. Untuk ke depan nanti harapannya kita masih tetap merangkul saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali renungan ini. Wah, mungkin sudah bertanya, kok mengawali, dari tadi ngapain Pak? Gitu. Iya, saya sudah berbicara lebih dari 5 menit katanya, kok baru mengawali begitu ya. Oke, saya teringat saudaraku, ada sebuah lagu yang bisa dikatakan menjadi lagu favorit ketika saya dulu masih remaja, ya. Sekarang udah tergolong orang tua mungkin, gitu ya. Sehingga ketika mengingat masa muda itu rasanya wah kembali bersemangat, ya. Dulu masih soyang dan sekarang suut mungkin, gitu. Dulu masih kuyus. Sekarang ya gitulah. Ya saudaraku, ada sebuah lagu yang hampir setiap ibadah atau persekutuan remaja di GKI Kutoarjo dulu, tempat saya dibentuk. Lagu ini hampir setiap kali ibadah, hampir setiap kali persekutuan ada. Ya, lagu ini berjudul Masa Muda. Nah, mungkin saudara-saudara yang seangkatan saya atau bahkan mungkin saat ini pun lagu ini juga masih ada. Oke. Boleh Pak Daniel menolong saya? Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar
belajar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. Ya, lagu ini cukup terkesan dalam benak saya, saudaraku, karena la tadi, gitu ya. Oh bukan karena lalalanya, tetapi karena makna lagu ini sangat indah, mengingatkan bahwa di masa muda itulah menjadi sebuah awal atau sebuah titik balik di mana seorang anak Tuhan itu dibentuk, seorang anak Tuhan diajak bersama-sama untuk masuk dalam idealisme pelayanan. Ya. Masa di mana Tuhan memanggil, karena itulah masa muda adalah masa yang terindah. Dan kenapa itu menjadi sangat berkesan, saudaraku? Karena setelah kami menyanyikan lagu ini, majelis jemaat di GKI Kuto Arjo pada waktu itu melibatkan kami yang jumlahnya tidak seberapa, hanya belasan orang saja, ya. Berbeda mungkin dengan GKI Kuitang yang jumlah remajanya bisa ratusan orang, begitu ya. Kalau kumpul semua, ya. Ya. Kemudian kami dilibatkan setidaknya dalam pelayanan yang lebih luas, bukan saja di dalam komisi remaja saja, tetapi juga di kepanitiaan hari raya gerejawi. Meskipun harus jujur diakui, tugas kami dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu tidak pernah berubah. Dan rasanya Anda bisa menduga, yaitu seksi perlengkapan dan dekorasi. Dan kalau ditanya alasannya apa? Rasanya saudara semua juga sudah bisa menduga. Satu, karena fisiknya masih kuat, ya. Dan kalau dekorasi biasanya malam hari, saudaraku. Nah, orang-orang muda ini betah melek, tahan melek, begitu ya. Jadi mampu untuk tidurnya larut, begitu ya, sehingga mampu menyelesaikan tugas dekorasi gereja. Nah, ini pengalaman saya setidaknya sekian puluh tahun yang lalu bersama dengan komunitas remaja GKI Kuto Arjo yang membentuk kami. Nah, sekarang kembali pada zaman ini, saudaraku, ya. Melihat aktivitas anak-anak muda, khususnya remaja dan pemuda untuk GKI Kuitang sebetulnya luar biasa, saudaraku. Kenapa? Hadir di masing-masing komisi ini seorang yang diberi tugas khusus untuk membina mereka. Ada seorang pembina yang secara intensif mendampingi dan membina anak-anak muda GKI Kuitang ini. Ya. Tetapi pertanyaannya adalah, sesungguh-sungguh apa? Seserius apa anak-anak muda gereja kita, khususnya GKI Kuitang, untuk boleh benar-benar terlibat di dalam pelayanan ini? Seberapa sungguh-sungguh mereka menyediakan waktu untuk terlibat di dalam pelayanan gerejawi? Nah, sampai di sini, saudaraku, bisa jadi terjadi sebuah diskusi yang cukup panjang. Misalnya, emang pelayanan gereja itu memang harus di gereja saja? Tugas kami belajar karena kami adalah pelajar dan mahasiswa. Emang pelayanan itu harus di gereja saja, sementara ketika kami ada di dunia kerja, kami tidak melayani. Nah, saudaraku, saya tidak mau terjebak dalam diskusi ini, saya tidak mau terjebak dalam diskursus ini. Tetapi setidaknya, saudaraku, berikan waktu Anda, kalau memang Anda memiliki waktu, hei orang-orang muda,
untuk melayani gereja. Tetapi kalaupun Anda belum memiliki waktu itu dan belum bersedia memberikan waktu itu, maka serahkan waktu Anda dimanapun Anda berada, di kampus, di sekolah, di tempat bekerja, sebagai pelayanan juga kepada Tuhan. Ya. Mengapa ini penting, saudaraku? Ya. Kita beribadah maksimal 2 jam di gereja. Tetapi 22 jam berikutnya, Anda masuk di dalam kehidupan. Disitulah tempat pelayanan Anda yang sejati. Di situ tempat ibadah Anda yang sejati. Di mana orang akan melihat, di mana orang akan merasakan, betul enggak Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus ada melalui keberadaan orang-orang muda ini. Karena menyenangkan Tuhan bukan hanya ketika kita berada di gereja. Menyenangkan Tuhan itu ada di mana-mana. Ketika Anda diutus, ketika Anda berkarya, ketika Anda melakukan pekerjaan, ketika Anda belajar, ketika Anda mengerjakan skripsi, ketika Anda mengerjakan tugas-tugas perkuliahan, disitulah ibadah yang sejati itu muncul. Ya. Bukan berarti bahwa, oh kalau begitu karena Pak Guru ngomong seperti itu, berarti pelayanan di gereja nggak perlu. Enggak, saya tidak ngomong seperti itu, saudaraku. Jikalau Anda memiliki waktu, memiliki kerinduan, maka berikan itu sebagai persembahan bagi Tuhan. Khususnya dalam pelayanan gerejawi. Ya. Tetapi jangan sampai juga mohon maaf, ya, pelayanan gerejawi itu justru menghambat. Ya, menghambat Anda di keluarga, menghambat Anda di sekolah, menghambat Anda di perkuliahan, menghambat Anda di pekerjaan. Harus seiring sejalan. Kesungguh-sungguhan Anda melayani di gereja mestinya diekspresikan juga dalam kesungguh-sungguhan Anda berkarya dan bekerja. Nah, sehingga karakter yang serius, karakter yang sungguh-sungguh sebagai pemimpin di masa depan inilah yang harus dibentuk. Terlebih kalau misalnya pada bulan Bina ini, saudaraku, GKI Kuitang mengangkat sebuah tema. GKI Kuitang dalam semangat untuk mengarah kepada kesadaran kritis transitif. Wopo meneh begitu ya. Ini opo begitu ya, kesadaran kritis transitif. Ya. Kesadaran kritis transitif adalah sebuah kesadaran di mana seseorang mampu menafsirkan masalah-masalah, mampu melihat dan menganalisa diri sendiri bahwa dirinya itu percaya diri, khususnya dalam berdiskusi, mampu menerima ataupun mampu menolak. Kenapa dia menolak? Ya karena dia sudah mengukur diri sendiri, memang aku nggak sanggup untuk pekerjaan itu. Kenapa menerima? Ya karena melihat dalam diri sendiri, memang aku bisa menerima dan menyelesaikan tugas itu. Jangan semua-semua ya. Jangan semua-semua nggih. Ya. Kalau nggih itu ya jadinya nggak kepanggih. Iya tapi enggak iya. Iya. Omdo omong doang. NATO no action, talk only. Dan akhirnya tok-tok. Gitu saudara? Ya karena nggak ada apa-apanya, tok kosong saja. Kesadaran kritis transitif menjadi sebuah kesadaran yang mestinya dimiliki oleh kita semua. Kalau kita nggak sanggup ya katakan nggak sanggup. Kalau nggak bisa ya katakan nggak bisa. Tetapi nggak sanggup, nggak bisa bukan alasan untuk menolak, saudaraku. Ya, karena dalam kesadaran kritis transitif ini, saudaraku, kita mampu menafsirkan masalah-masalah, menilainya, menganalisanya, ya. Kemudian percaya diri, kalaupun kita harus berdiskusi dengan dewasa tentu saja, meskipun anak muda juga bisa berpikir dewasa, saudaraku. Iya. Karena tua itu takdir gitu ya, saudara ya. Setiap orang pasti tua, saudaraku. Tetapi dewasa itu pilihan. Ada banyak orang tua usianya, tetapi kagak dewasa dalam berpikir. Wah, banyak, saudara. Tetapi banyak orang-orang muda
yang mampu dewasa dalam berpikir, berdiskusi, terbuka, menganalisa, dan lain sebagainya. Nah, kita rindu. Anak-anak muda kita itu memiliki kesadaran kritis transitif itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa dibentuk sebuah etos kerja pelayanan, etos kerja kesungguh-sungguhan yang dapat diberikan oleh anak-anak muda ini? Nah, saya mengajak saudaraku kita belajar dari teks kita tentang seorang tuan rumah, atau lebih tepatnya seorang tuan yang memiliki kebun anggur, ya, yang sedang mencari pekerja karena saat itu adalah musim panen anggur. Itu yang kita baca dalam teks kita dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Melalui bacaan ini, saya berharap bahwa kita dapat belajar sesuatu tentang bagaimana mendidik atau bagaimana anak-anak muda kita memiliki kesungguh-sungguhan, memiliki keseriusan di dalam memberikan diri untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Memang saudaraku, bacaan kita ini berkonteks tentang ajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga, seperti yang disaksikan oleh Matius. Ya. Fokusnya memang bukan persoalan hubungan kerja antara si tuan dan orang-orang yang bekerja ini. Bukan pula soal memberikan gaji. Tetapi saudaraku berfokus pada perkataan dan perbuatan tuan yang secara teologis menunjuk kepada Allah yang bebas memberikan kasih-Nya, bebas mengekspresikan kasih-Nya kepada manusia, siapapun mereka. Nah, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa belajar soal etos kerja yang baik dari pemilik kebun anggur ini, saudara. Oke, kita masuk perlahan-lahan, ya. Kita bertamasya di dalam cerita perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur ini. Yang pertama kita boleh belajar, saudaraku. Ya. Sejak kita membaca bacaan tadi, kita sudah membaca si tuan rumah ini, si pemilik kebun anggur ini, saudaraku, mencari seorang pekerja karena dia tahu memang dia butuh pekerja untuk memanen anggurnya, memanen kebun anggurnya, saudaraku. Dan dia pergi untuk mencari pekerja itu. Mari kita bayangkan, kalau jam kerja di Israel itu mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi kira-kira sang tuan ini bekerja atau mencari pekerja jam berapa, saudara? Kalau bekerja jam 6 pagi berarti kan dia harus datang ke kerumunan orang. Nah, kerumunan orang ini biasanya adalah pasar, saudaraku, tempat di mana orang berkumpul, tempat di mana orang yang tidak punya pekerjaan pada ngumpul untuk menanti panggilan untuk bekerja, saudaraku. Berarti sang tuan ini harus pergi ke pasar itu sebelum jam 6 pagi. Anggaplah jam 5 pagi, saudaraku. Nah, sebelum dia pergi ke pasar ada persiapan-persiapannya, saudaraku. Nah, artinya pagi-pagi benar sang tuan tanah ini, sang pemilik kebun anggur ini harus pergi mencari pekerja. Apa yang bisa kita belajar dari sini, saudaraku? Ojo males. Jangan males, saudaraku. Sedini mungkin, seawal mungkin upayakan dengan sungguh-sungguh, dengan keseriusan. Artinya kalau orang muda ingin maju, orang muda mau menggapai cita-cita, orang muda mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, maka jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Jangan pernah katakan, masih ada waktu, nanti ajalah, masih terlalu pagi. No, bukan. Jangan sampai menunggu matahari naik tinggi. Jangan. Sepagi mungkin upayakan dengan sungguh-sungguh. Jangan membuang waktu, jangan menyia-nyiakan waktu. Itu yang pertama, saudara. Pelajaran yang kedua, saudaraku. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua, ya. Kalau pemilik kebun anggur ini mencari pekerja, saudaraku, bukankah itu sebuah kesadaran? Kesadaran apa? Bahwa sang pemilik kebun anggur ini butuh dukungan, butuh support,
butuh bantuan dari orang-orang lain. Dia tidak mampu mengerjakan pekerjaannya sendirian, saudaraku. Kesadaran dia butuh dibantu. Kesadaran bahwa dia butuh orang lain. Karena orang-orang lain itulah yang akan memperlengkapi dirinya. Nah, kadang-kala banyak orang muda yang masih egois, saudaraku ya. Merasa diri bisa, merasa diri mampu. Ya, nggak usah bantu deh, nggak perlu. Kesadaran sang tuan tanah ini, kesadaran sang pemilik kebun anggur ini hendaknya menjadi teladan bagi kita. Kita butuh pertolongan, kita butuh orang lain, kita butuh bantuan orang lain. Setidaknya, saudaraku, setiap orang itu punya yang disebut sebagai blind spot. Titik buta di mana dia itu nggak bisa melihat. Ya. Maka butuh orang lain untuk bisa menunjukkan itu. Butuh orang lain bahwa blind spot kita itu di bagian apa, di bagian mana, dan itu perlu diperbaiki. Itu yang kedua, saudaraku. Sekarang yang ketiga. Dari bacaan kita, saudaraku, kita membaca bahwa ternyata sang pemilik kebun anggur ini pergi ke pasarnya untuk mencari pekerja bukan hanya sekali, tetapi berulang kali. Setidaknya kita membaca ada 5 kali usaha dia untuk pergi ke pasar cari pekerja, pergi ke pasar cari pekerja. Nah, pertanyaannya, kenapa sih mesti bolak-balik kayak mesin fotokopi? Ya. Bolak-balik gitu. Kalau setrikaan itu udah biasa, saudaraku ya. Mesin fotokopi sudah aku balik sana balik sini gitu kan. Ngapain? Rupanya begini, saudaraku, kalau kita perhatikan ya. Setidaknya Alkitab mencatat ada 5 kali, jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5 sore. 5 kali, saudara. Kenapa? Ya. Ketika dia pergi pagi-pagi untuk mencari orang yang jam 6 pagi itu, saudara, dia tentunya menghitung, wah, untuk pekerjaan seluas ini, aku butuh sekian banyak pekerja. Nah, ketika dia menghitung jumlahnya, cukup seperti hitungannya, wah, dia panggil orang ini, ayo bekerja. Ternyata beberapa jam kemudian dia melihat, wah, kalau pekerjanya jumlahnya hanya segitu, wah, nggak cukup ini sampai sore. Harus ditambah pekerja. Maka dia pergi lagi mencari pekerja. Demikian, saudaraku, sampai dengan 5 kali. Nah, artinya apa, saudaraku? Apa yang bisa kita pelajari dari sang tuan tanah pemilik kebun anggur ini, saudaraku? Yaitu kesediaan untuk mengevaluasi, kesediaan untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan. Bahkan kalau perlu juga mengoreksi kalau ada yang keliru atau ada yang kurang, sehingga bisa diperbaiki. Ya, jam 6 dia mendapatkan pekerjaan nggak cukup, ya udah dievaluasi, ditambah, dikoreksi, sampai kemudian 5 kali. Sebagai manusia kadangkala kita cepat sekali puas. Wah, sudah berhasil nih, gitu kan? Sehingga lupa untuk mengevaluasi, lupa berefleksi, bahkan kadangkala lupa juga untuk mengoreksi. Sang tuan pemilik kebun anggur ini melakukan 3 hal tadi, saudaraku. Mengevaluasi, berefleksi, dan kemudian mengoreksi. Makanya bolak-balik sampai 5 kali. Mengevaluasi dan mengoreksi itu bukan tabu kok, saudara. Tetapi sebuah langkah untuk kita menjadi lebih baik. Sebuah langkah untuk kita menjadi lebih maju. Itu yang ketiga, saudaraku. Sekarang yang keempat, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sang pemilik kebun anggur ini, saudaraku? Ya. Ketika tiba saatnya untuk membayar para pekerja, maka sang tuan ini, saudaraku, memanggil mandur untuk membayar para pekerja itu. Dibayar 1 dinar. Ya. Artinya apa, saudaraku? Sang pemilik kebun anggur ini memegang omongannya, punya integritas dan punya konsistensi. Kalau sudah janji 1 dinar, ya maka dia kasih 1 dinar. Bukan kemudian dia memikir, oh, kalau yang dari jam 6 itu 1 dinar, itu berarti yang jam 5 sore itu
kurang dari 1 dinar, tidak. Nah, rupanya kebaikan sang pemilik kebun anggur ini yang diprotes oleh orang-orang yang bekerja dari jam 6 pagi, saudaraku. Tetapi mari kita lihat, apa prinsip sang pemilik kebun anggur ini, saudaraku? Prinsipnya adalah, ya, kalau kita mendengarkan renungan atau khotbah minggu yang lalu tanggal 13 September, saudaraku, tentang dinar, ya, bahwa 1 dinar itulah upah bekerja 1 hari. Kenapa 1 dinar dihitung sebagai upah bekerja 1 hari? Karena kebutuhan hidup orang-orang Israel pada umumnya sehari itu 1 dinar. Nah, jadi kalau pemilik kebun anggur ini berjanji memberikan 1 dinar, itu berarti bahwa dia berjanji kepada para pekerja untuk dapat memenuhi kehidupan para pekerja ini untuk 1 hari. Itu janjinya, saudaraku. Nah, makanya kepada orang yang bekerja jam 5 sore pun dia juga memberikan 1 dinar. Karena nggak mungkin kan orang hanya bekerja 1 jam kemudian kebutuhan hidupnya juga hanya 1 jam, kan tidak, saudaraku. Itu yang dilihat oleh pemilik kebun anggur. Ada konsistensi, ada integritas, bahkan juga ada komitmen, ada ketulusan, ada kasih yang dinyatakan. Iya. Nah, kalau melayani dengan ketulusan itu kan luar biasa tuh, saudaraku, ya. Indah jadinya. Nah, sekarang yang terakhir, saudaraku, yang berapa tadi? Kelima berarti, ya. Kelima, dari tadi udah hitungan terus, saudaraku, ya. Mohon maaf. Sekarang yang kelima, saudaraku. Seperti saya katakan di awal sebelum menjelaskan tentang perumpamaan ini, bahwa ini tentang kemurah hatian, tentang kebaikan Bapa sang pemilik kebun anggur ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari, saudaraku? Kebaikan ini lahir dari dalam diri. Kebaikan ini bukan sesuatu yang dipaksa-paksa. Kamu harus baik, kamu harus baik. Itu keterpaksaan. Tetapi yang namanya kasih, perhatian, dan pemberian ini lahir dari dalam diri, lahir dari hati. Artinya, saudaraku, apa yang bisa kita pelajari bagi orang-orang muda dan setiap kita, saudaraku? Jikalau engkau memang akan melayani, jikalau engkau memang akan memberikan yang terbaik, maka itu harus lahir dari dalam diri, bukan keterpaksaan. Nah, kalau itu lahir dalam diri, lahir dari dalam diri, saudaraku, wah, itu menjadi indah, saudaraku. Sama halnya, meskipun tidak nampak di dalam kamera, teman-teman tim, apa sebutannya, live streaming, ya, multimedia, wah, mereka memberikan dengan hati, saudaraku. Sungguh, cius. Ini bukan omong besar, saudaraku. Mereka hadir di gereja di tengah-tengah pandemi, menantang bahaya, kalau saya katakan tadi. Ya. Kemudian apa? Bahkan bukan hanya sekarang mereka berkarya. Sebelum live streaming ini, sebelum pelayanan multimedia ini, saudaraku, mereka sudah mempersiapkan di hari-hari kemarin. Luar biasa, saudaraku. Untuk mengecek apakah internetnya stabil atau tidak. Nah, kalau ini tidak lahir dari hati, saudaraku, begitu ada tantangan, putus asa pasti. Kalau tidak sungguh-sungguh lahir dari hati, saudaraku, begitu ada tantangan, putus asa, selesai. Pelayanan nggak dibayar kok ya masih dikritik. Ya. Tetapi kalau sebuah pelayanan lahir dari hati, luar biasa, saudaraku. Kita tidak mudah menjadi orang yang patah semangat, kita tidak mudah menjadi orang-orang yang gampang emosi, gampang marah, apalagi gampang putus asa, tidak. Kita belajar dari sang pemilik kebun anggur. Ada 5 hal tadi, saudaraku. 1, jangan menyia-nyiakan waktu. Yang kedua, saudaraku, kesadaran bahwa kita punya kelemahan. Kita butuh orang lain. Yang ketiga, saudaraku, jangan sungkan untuk berefleksi, mengevaluasi, bahkan juga mengoreksi. Yang keempat, komitmen, integritas, dan konsistensi sebagai sebuah janji. Kalau dari ya dengan segenap hati, maka ya dengan segenap hati sampai dengan akhir.
Yang terakhir, yang kelima, lakukan itu sebagai sebuah panggilan jiwa. Lakukan itu dari panggilan nurani dan dirimu sendiri. Maka itu akan menjadi berkat. Jika sejak muda kelima hal tadi, saudaraku, boleh diterapkan, saya yakin dan percaya para orang-orang muda ini akan dapat memberikan hidupnya dan pelayanannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan kesempatan kepada mereka untuk mereka juga terlibat dalam pelayanan gerejawi. Berikan kesempatan kepada mereka untuk mereka juga boleh menjadi pimpinan atau memimpin suatu badan, memimpin suatu lembaga, memimpin komisi mungkin. Ya. Sehingga saudaraku, kesadaran kritis transitif dapat boleh dicapai. Kesadaran kritis transitif boleh dapat menjadi bagian kehidupan anak-anak muda kita yang nanti akan menjadi para pemimpin gereja. Jangan tunggu besok, jangan tunggu 10 tahun lagi, tetapi sekarang saatnya kita membentuk dan mempersiapkan anak-anak muda kita. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu Dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita dengan mengatakan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari saudaraku, kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur untuk setiap lawatan Tuhan yang Tuhan nyatakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Tangan-Mu senantiasa terulur untuk memberikan pertolongan kepada kami, sehingga ketika kaki kami lemah untuk melangkah, maka Tuhan menggenggam tangan kami supaya kami kembali tegak berdiri dan melanjutkan perjalanan hidup kami. Kami berdoa, ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, ada begitu banyak tantangan-tantangan kehidupan kami. Dan tantangan-tantangan itu seringkali melemahkan jiwa dan iman kami. Tetapi kehadiran-Mu yang penuh dengan kesetiaan, kasih-Mu yang sungguh-sungguh Engkau nyatakan, meneguhkan kami bahwa kami akan dapat melalui situasi pandemi ini dengan baik, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Tuhan juga mengaruniakan kepada kami kesehatan yang sebaik-baiknya, imunitas tubuh yang baik, sehingga kami dapat melalui dan menjalani situasi pandemi ini. Namun demikian ya Tuhan, kami juga menyadari bahwa ketika kami jatuh sakit, saudara-saudara kami juga mengalami kelemahan fisik. Berkat Tuhan tidak pernah terputus. Berkat-Mu tetap luar biasa bagi kami. Engkau memberikan kesabaran, ketabahan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani setiap proses yang harus dijalani untuk kesempurnaan kesembuhan kami. Sehingga ya Bapa, dalam seluruh rangkaian kehidupan, kami boleh melihat Engkau memeluk setiap kami, memberikan semangat kembali kepada kami untuk berpulih. Di tengah-tengah situasi pandemi yang juga berdampak pada persoalan ekonomi keluarga, berdampak pada persoalan komunikasi keluarga, berdampak pada ketahanan keluarga, Engkau pun hadir Bapa, menjadi terang bagi kami. Engkau hadir Tuhan, untuk menjadi tamu yang agung bagi kami, yang mengajak setiap kami untuk merapat kepada Tuhan, yang mengajak kepada kami untuk kami terus berpegang teguh pada Tuhan. Sebab saat ini Tuhan sedang merenda rancangan yang indah bagi setiap kami. Sebab Engkau adalah gembala kami yang akan membawa kami ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Kami ada di dalam waktu-Mu ya Bapa. Dan di dalam waktu itu, kami boleh yakin rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kami. Saat ini Bapa, kami juga boleh meyakini, seperti halnya Tuhan menolong bangsa Israel. Tuhan berjalan di depan Israel, membawa mereka keluar dari Mesir, dan membawa serta memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian. Maka kami pun mengimani bahwa Tuhan akan memimpin bangsa kami Indonesia ini. Tuhan berjalan di depan bangsa kami ini. Engkau hadir
dengan perhatian pemerintah, dengan masukan-masukan dari pemerintah, untuk kami boleh terus dapat menjaga jarak fisik yang aman, mencuci tangan dengan sabun, dan terus memakai masker, serta menghindari tempat-tempat kerumunan. Kami menyadari disitulah Engkau hadir Bapa melalui pemerintah kami. Engkau begitu peduli akan bangsa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu tentu akan memimpin setiap anak-anak bangsa ini yang membuka diri bagi penyertaan-Mu, menjadi orang-orang yang bersedia ada di garda terdepan, sehingga bangsa kami Indonesia dapat segera keluar dari pandemi. Kami yakin Tuhan juga yang akan menggenggam tangan para dokter perawat untuk mereka dapat merawat orang-orang yang sedang sakit di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan juga yang akan meneguhkan, Tuhan juga yang akan menyertai para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden bersama dengan jajaran para menteri, dan khususnya ya Bapak, dinas-dinas terkait, lembaga-lembaga terkait, BNPB, Kementerian Kesehatan, dan lain sebagainya. Dan Tuhanlah yang akan menolong supaya kami, seluruh bangsa Indonesia bersama dengan pemerintah, bergandengan tangan untuk segera dapat mengatasi situasi pandemi ini yang berdampak ke banyak bidang kehidupan kami. Kami sungguh mengimani, habis hujan tampak pelangi. Maka Tuhan sedang mempersiapkan bagi Indonesia ini situasi dan kondisi yang lebih baik, dan lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau menyertai kami, apapun situasi dan kondisi kami, maka kami pun meyakini, maka kami pun berani menegakkan kepala, kami berani untuk melanjutkan langkah kami untuk waktu-waktu mendatang, sebab kami tidak pernah berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam Engkau, Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Pada hari ini, Minggu tanggal 20 September 2020, akan diedarkan 2 kantong persembahan. Kantong pertama untuk pelayanan umum gerejawi, kantong kedua untuk dana persiapan rumah pendeta saat emeritasi. Saudaraku, inilah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12, demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop untuk diserahkan ke kantor gereja atau transfer melalui rekening gereja atau scan QR Code GKI Kuitang. Sementara persembahan dikumpulkan, kita akan menyanyikan NKB 135 ayat 1 dan 2.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar yang kami rasakan hari lepas hari. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan curahkan dan limpahkan atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau masih menyertai kami pada saat ini. Terima kasih ya Bapa buat semuanya itu. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan ini ya Bapa. Dengan penuh rasa hati yang penuh rasa sukacita dan ucapan syukur yang mendalam, kami serahkan persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kepada Timotius Paulus mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam pelayananmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian 1 Timotius 4 ayat 12. Mari rekan-rekan muda, kita wujudkan apa yang menjadi harapan Paulus ini. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan karya, tanah dan nama, disemoga bagi nama-Mu. Harta dan karya, tanah dan nama, disembahkan bagi nama-Mu. Berikanlah ya Tuhan buktiku bagiku, agar bangun atas iman-Mu. Harta dan karya, tanah dan nama, disembahkan bagi nama-Mu. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang kepada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu
Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, Ibadah Minggu tanggal 20 September 2020 telah selesai. Jemaat diberi kesempatan untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Selamat melanjutkan hidupmu. Stay safe, stay at home, and be healthy.